Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Coba deh, bayangin kamu lagi duduk santai di pojokan kafe. Sambil nyeruput kopi, kamu ngeliat sekeliling. Ada yang sibuk banget ngetik, ada yang ketawa lepas bareng teman-temannya, terus ada juga yang cuma bengong liatin jalanan. Rasanya tuh ya kayak lagi jadi penjelajah yang ngamatin dunia baru yang misterius gitu kan? Nah, disitulah sebenarnya seni membaca orang dimulai. Jujur aja nih, pernah nggak sih kamu ngerasa benar-benar bingung waktu nebak karakter orang yang baru aja kamu kenal? Manusia itu emang penuh kejutan ya, susah banget ditebak. Kadang ada orang yang kelihatannya pendiam banget di awal, ternyata pas sudah kenal, pemikirannya luar biasa tajam. Jadi, baca orang itu bukan sekedar tebak-tebakan tanpa arah, kita butuh alat yang tepat. Makanya hari ini, kita bakal ngerakit semacam perangkat penjelajah, atau alat praktis paling praktis buat bantu kamu ngebaca karakter siapapun. Oke, mari kita mulai perjalanan ini. Pertama, kita bakal bahas misteri mengenali orang baru. Terus lanjut ngamatin pola dan kebiasaan mereka. Ketiga, kita bakal nyelamin soal motivasi dan kedewasaan. Dan terakhir, ini yang paling penting, peta utama kita, The Big Five. Masuk ke bagian pertama, misteri mengenali orang baru. Titik awal penjelajahan kita nih. Lanjut ke bagian 2, mengamati pola dan kebiasaan. Di sini kita pakai kacamata behaviorisme. Jadi gini, kalau pakai pendekatannya Pavlov, kita tuh fokus sama pemicu emosional dari masa lalu. Coba perhatiin deh, apa sih yang secara otomatis bikin seseorang itu merasa super nyaman, atau justru tiba-tiba panik dan ketakutan. Biasanya, itu adalah pemicu yang udah tertanam lama di masa lalu mereka. Nah, beda lagi nih sama pendekatannya Skinner. Kalau Skinner fokusnya tuh ke masa depan. Apa sih yang mereka kejar sebagai hadiah, atau apa yang mati-matian mereka hindari supaya nggak dapat hukuman? Contoh simpelnya ya, kalau kamu punya rekan kerja yang haus banget sama pujian, kita bisa narik kesimpulan kalau mereka ini mungkin punya karakter yang sangat kompetitif, atau bisa jadi dia perfeksionis. Masuk ke bagian 3, menyelami motivasi dan kedewasaan. Ini ibarat kompas dari tindakan manusia. Menurut Allport, ada 3 poin utama buat mendeteksi karakter orang yang udah matang. Gimana sih cara ngeceknya? Pertama, lihat persepsi realistisnya. Apakah dia ngelihat masalah ya sesuai realitanya aja, atau wah, malah suka lebay dan mendramatisir keadaan. Kedua, pemahaman diri. Orang yang matang itu sadar 100% sama kekurangannya. Dan yang paling kelihatan, mereka itu bisa ngetawain diri sendiri, nggak gampang tersinggung alias nggak baperan. Ketiga, mereka punya filsafat hidup yang jelas, semacam prinsip teguh yang jadi kompas utama mereka dalam bertindak sehari-hari. Nah, ini dia. Hierarki motivasi dari Maslow ini nunjukin kalau kita bisa dengan akurat ngebaca seseorang cuma dari tahu apa sih yang lagi mereka cari saat ini. Kalau fokus utama mereka cuma soal ngerasa aman dan urusan ekonomi, ya mereka kemungkinan besar lagi berjuang di fase bertahan hidup. Beda lagi kalau mereka lagi sibuk banget cari pengakuan sana-sini, nah itu berarti mereka lagi di tahap ngebangun harga diri. Tapi, kalau kamu ngelihat ada orang yang berkaya